perkenalkan saya Ada Sapita, saya mahasiswi STI Putra Bangsa. Dalam video kali ini, saya akan mewawancarai seseorang narasumber saya yang merupakan arsiparis teladan sekaligus koordinator di salah satu instansi di Kebumen, tepatnya di LIPI Karangsambung. Nah, kali ini saya ingin tahu bagaimana cara beliau meraih prestasi dan jabatan tersebut. Mari kita kenalan dengan Bapak Eko Adriantoro. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Sastia. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan saya wawancarai. Oke, sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk semua. Perkenalkan, saya Eko Adriantoro, SE. Saya sebagai arsiparis teladan dan juga jabatan saya di kantor LIPI Karangsambung ini sebagai koordinator layanan umum di tidak sedang pemeliharaan. Jadi dalam hal ini tugas saya adalah mengenai kegiatan di lingkungan LIPI ini. Kira-kira gimana Mbak Katia demikiannya? Untuk arsiparis dan jabatan Bapak tersebut bagaimana caranya sih Pak meraihnya? Oh begini, jadi prinsipnya kenapa kita bisa mendapatkan suatu prestasi itu pertama harus kerja yang baik, kedua kita punya prinsip bahwa apapun yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan punya keyakinan apa yang kita lakukan dengan hasil yang baik, tentunya dengan hati yang baik, yang ini juga mempunyai motivasi untuk bekerja sungguh-sungguh. Kita menghasilkan tidak asal kerja tapi bisa memberikan kontribusi kepada organisasi kita gitu. Itu akan mendorong kita juga menjadikan suatu prestasi kita. Salah satunya ya tadi, dengan tidak semua kita sama Mbak, di dalam satu organisasi itu ada beberapa orang yang punya arsiparis, tetapi tentunya di situ akan menjadi tolak ukur oleh pimpinan mana arsiparis yang memang patut untuk diajukan mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan. Itu menjadi salah satu catatan dari pimpinan sendiri, tentunya melihat bagaimana kita cara kerja dan bagaimana kita menyelesaikan suatu persoalan. Nah, itu menjadi tolak ukur mengapa kita bisa berhasil atau kita mendapatkan promosi itu sebetulnya dari situ. Nah, kedua, saya selain di sini sebagai fungsional arsiparis, juga saya diberikan kepercayaan sebagai koordinator. Di situ pun sama, untuk menduduki jabatan sebagai koordinator itu tidak mudah. Pertama, itu satu, melihat prestasi kerja, kedua hasil kerja kita, ketiga itu juga melihat daripada potensi apa saja yang ada dalam diri kita, keempat kita harus kreatif dan bisa memberikan kontribusi kepada organisasi ini, sehingga dengan kita memberikan kontribusi pada organisasi ini, itu menjadi penilaian bahwa kita mempunyai kompetensi, punya kapasitas. Dari hal itu, kalau kita mempunyai suatu keinginan untuk lebih berprestasi, maka kita bekerjalah sebaik-baiknya, mempunyai etos kerja dengan senang hati, dengan punya prinsip bahwa apa yang kita lakukan adalah bermanfaat untuk kantor ini. Terus selanjutnya juga kita harus punya ide-ide kreatif gitu. Dengan kita kreatif, kita punya setiap permasalahan bisa diatasi. Nah, itu juga akan menjadi penilaian prestasi kita gitu. Jadi di situ nanti bukan prestasi kita bukan dilihat dari semacam pimpinan senang sama kita, tidak, tetapi akan dilihat memang pekerjaan kita memang mampu di situ. Itu yang menjadi dorongan atau motivasi saya setiap saat
saya diberikan tugas apapun oleh pimpinan, kita kerjakan sebaik-baiknya sehingga itu bisa bermanfaat untuk organisasi, bisa juga pimpinan merasa bisa terasa pimpinan merasa puas dengan pekerjaan kita. Beliau pasti akan juga memberikan suatu kontribusi promosi untuk kita, tapi itu bukan menjadi prioritas kita bahwa supaya dapat promosi dari pimpinan, tidak, tetapi apa prioritas untuk kita supaya kita berprestasi, lakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, dengan hasil mempunyai kontribusi yang untuk organisasi ini, dan selanjutnya kita harus berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya. Itu aja yang paling prinsip. Jadi sesuatu yang menduduki jabatan itu lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang senang, apapun itunya. Kedua, kita harus bisa lebih inovatif, memberikan bekerja dengan berusaha memberikan pemecahan usulan-usulan itu menjadi bahan untuk kita bisa mendapatkan posisi di posisi yang nantinya bisa diberikan oleh pimpinan. Gitu Mbak. Jadi kesimpulannya Bapak meraih prestasi ini tuh dengan cara hati yang senang dan memberikan kontribusi yang baik kepada organisasi ini, juga mau menerima kritikan dari orang lain. Oh iya, itu harus pasti, harus seperti itu. Jadi kita pertama untuk mendapat suatu prestasi itu, pertama kita harus punya kemampuan. Kedua, kita harus punya motivasi. Ketiga, kita harus punya inovasi. Keempat, kita harus dengan senang hati mengerjakan pekerjaan itu dimanapun tugas kita. Tahu posisi kita sehingga kita bisa memberikan kita memberikan masukan atau memberikan saran pada pimpinan agar organisasi ini benar, agar organisasi ini punya manfaat untuk ke dalam maupun untuk masyarakat. Itu yang harus prinsip itu, yang kalau kita pengen punya prestasi di dalam suatu organisasi dimanapun apapun itu harus seperti itu. Kita harus mau juga mendapat kritikan, karena itu juga suatu kalau pemerintahan kan juga perlu yang namanya pengawasan. Jadi kita juga sama, mau kita harus menerima pengawasan itu. Lebih bagus daripada kita nggak mau diawasi, kita dengan setiap kebijakan kita tidak mau mendapatkan kritikan, itu sangat-sangat merugikan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk organisasi. Sudah cukup wawancara kali ini. Ya, terima kasih sudah membantu saya dalam wawancara kali ini. Ya, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Eko Adriantoro SE. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.